Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat kembali memulai pelajaran kita hari ini. Ya, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, silakan seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai? Ya, anak-anak, terima kasih untuk kalian kelas 12 yang sudah mengirimkan tugas analisis unsur intrinsik dari novel yang kalian baca. Bapak sudah buka beberapa dan Bapak sudah lihat-lihat. Untuk kelas 12 IPA sudah hampir semuanya mengumpulkan, 12 IPS juga sudah banyak yang mengumpulkan ya. Masih Bapak tunggu sampai nanti sebelum Bapak masukkan ke buku nilai Bapak. Kalian juga sudah melihat nilai kalian di mid semester yang lalu dan hasilnya sudah kalian terima ya, sudah kalian lihat. Nah, kita lihat materi kita masih tentang novel, menikmati novel, menafsir, menganalisis, menyajikan, merancang novel ya. Sebelum kita masuk ke merancang novel, Bapak minta kalian melakukan tugas hari ini yaitu di bagian unsur intrinsik. Kita punya yang namanya PLATASG ya, Platas G ya. Penokohan, latar, alur, tema, amanat, sudut pandang, dan terakhir adalah G-nya gaya bahasa ya. Nah, gaya bahasa itu dalam dalam pembelajaran kita sebenarnya bisa juga disebut dengan majas ya. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal namanya majas, yaitu sebagai gaya bahasa. Gaya bahasa itu dilakukan oleh orang berdasarkan keadaan tertentu ya. Banyak keadaan yang membuat kita harus menggunakan gaya bahasa tertentu, dan ini harus kita pikirkan bersama-sama ya. Misalnya dalam kondisi sedang ada kondisi tertentu, maka kita tidak bisa menyamakannya dengan menggunakan gaya bahasa tersebut dengan kondisi yang lain ya. Gaya bahasa satu dengan yang lainnya itu ada penamaannya, dan inilah yang mau kita bicarakan hari ini ya. Bapak tidak akan kasih semua, tapi Bapak akan menyinggung beberapa sebelum nanti kalian Bapak minta mencari gaya bahasa yang Bapak maksud ya. Pertama, kita punya gaya bahasa penghalusan ya. Penghalusan itu banyak dipakai misalnya ketika kita berbicara dengan orang-orang yang kita hormati, atau ada rasa-rasa segan ya. Misalnya seorang murid yang sangat amat nakal dan badung, malas, nilainya jelek dan sebagainya. Tetapi ketika guru menghadapi orang tuanya kan, guru nggak bisa langsung ngomong belak-belakan apa adanya. Bu, anak ibu bodoh banget. Nah, misalnya, bu, anak ibu terlalu payah misalnya, tidak mungkin ya. Bahkan misalnya menggunakan kata anak ibu goblok, nah itu kan nggak mungkin ya. Tapi itu ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa itu ya. Penggunaan kata-kata seperti itu ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karenanya kita harus menggunakan gaya bahasa tertentu. Nah, gaya bahasa penghalusan itu disebut juga misalnya eufemisme. Misalnya gaya bahasa eufemisme itu kamu ketemu sama misalnya dengan orang yang lebih tua, yang dituakan, biasanya kita akan menggunakan kata-kata yang lebih halus ya, lebih sopan. Padahal bahasa Indonesia adalah bahasa yang memiliki tingkat-tingkat kebahasaan. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sebenarnya bisa dipakai oleh siapa saja dan kapan saja, dan tidak memiliki tingkat kebahasaan. Karena itu dulu dipilih sebagai bahasa persatuan. Sebenarnya bahasa yang paling banyak dipakai masyarakat kita zaman dulu itu kan bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa itu punya beberapa tingkatannya, ada kromo, ada dan sebagainya ya. Nah, ini yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, dan hanya ada penyebutan-penyebutannya aja, maka kita sebut yang menggunakan gaya bahasa.
Ada gaya bahasa penghalusan seperti yang tadi Bapak bilang eufemisme, ada juga gaya bahasa apa namanya perbandingan ya, misalnya membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Misalnya kita gunakan metafora ya. Misalnya ada orang mengatakan metafora itu pakai seperti membandingkan dua hal lah ya. Misalnya kalau apa namanya hidup ini seperti roda pedati ya, itu metafora ya. Karena roda pedati itu berputar terus gitu ya, itu namanya metafora membandingkan ya. Lalu ada majas perbandingannya yang melebih-lebihkan ya, perbandingan dengan kondisi yang berlebihan yang kita sebut hiperbola ya. Misalnya, sungguh saya melihatnya dia berlumuran darah ya. Misalnya ada kita pernah baca cerita-cerita kepahlawanan, misalnya dalam sebuah pertempuran Pangeran Antasari tewas berlumuran darah gitu ya. Berlumuran itu kan artinya bermandi darah ya. Apakah dia benar-benar mandi darah? Enggak ya. Hanya mungkin bagian yang terluka saja yang berdarah ya. Tapi dibilang tewas berlumuran darah, itu hiperbola ya. Yang banyak dipakai orang biasanya metafora, hiperbola. Lalu majas perbandingan itu yang banyak dipakai lagi apa ya? Eh nggak terlalu banyak sih, tapi nanti kalian bisa cari ya di Wikipedia juga ya, bisa kalian lihat. Tadi saya udah lihat di Wikipedia ada yang menyediakan. Bahkan majas ini lebih dari 20 sebenarnya, tapi yang terkenal itu ya yang banyak dipakai orang dalam dalam soal-soal sering dipergunakan adalah penggunaan hiperbola, metafora, lalu metonimia. Metonimia itu adalah menggunakan nama tertentu sebagai sebuah kata benda ya. Misalnya kita tahu ya, rokok itu kan berbagai macam merek ya, tapi kadang-kadang kita untuk menyebut nama rokok kita menggunakan merek tertentu ya. Misalnya rokok apa misalnya ya, bermerek tertentu, misalnya gudang garam, kita langsung ke warung kita bilang beli gudang garam. Kita nggak boleh ngomongin rokok ya, karena kalian anak sekolahan ya. Cuman rokok itu ketika kita sebutkan mereknya untuk menyebutkan rokok tersebut, berarti kita sudah melakukan majas metonimia. Jangan rokok, misalnya air mineral atau mie instan itu kan sebenarnya punya nama, yaitu adalah mie instan dan air mineral. Tapi kita sering menyebutkannya berdasarkan merek produk atau nama produk yang biasa kita pakai atau mungkin lebih dulu ada ya. Misalnya kita sering beli, Bu beli Aquanya gitu, Bu beli Indomie, padahal itu adalah nama bentuk aslinya adalah air mineral dan mie instan, tapi kita menyebutkan merek tertentu. Itu namanya metonimia ya. Lalu majas yang sering dipakai lagi itu kita sering pakai personifikasi, membandingkan perbandingan ini. Personifikasi itu benda yang bukan manusia, benda yang bukan benda hidup lah ya, tapi kita sebutkan sebagai benda hidup. Misalnya kita lihat kipas nih, saya lagi di ruang perpustakaan kita ya, kipasnya kan goyang-goyang tuh kiri kanan. Memang dia bergoyang ya, nggak masalah ya. Cuman kalau dibilang bergoyang karena mesin ya nggak masalah. Cuman ada istilahnya, misalnya dalam sebuah cerpen misalnya, kulihat kipas itu geleng ke sana geleng kemari gitu kan. Geleng itu biasanya yang melakukan adalah makhluk hidup gitu ya. Nah berarti penggunaan dalam kalimat tadi menggunakan majas personifikasi ya. Ada personifikasi, person kan bahasa Inggris artinya orang ya, seolah-olah seperti orang gitu. Ada pohon kelapa, dibilang pohon kelapanya melambai-lambai di pinggir pantai ya, melambai seolah-olah seperti manusia ya, itu personifikasi. Lalu misalnya ketika kita lagi di jalan tol naik mobil, kita lihat dibilang di dalam sebuah kalimat yang mungkin puitis dikatakan pohon berlarian di sisiku gitu ya, seolah-olah pohonnya bisa berlari. Nah itu adalah majas personifikasi, bukan orang, bukan benda hidup, tapi berlaku layaknya benda hidup, itu namanya personifikasi. Lalu ada juga ya majas-majas ini ya, ini gaya bahasa juga. Dalam keadaan menyindir seseorang juga kita selalu kita bisa menggunakan majas sindiran yang ada tiga tingkatan sebenarnya. Yang pertama ada yang namanya ironi, ada yang sinisme, dan yang ketiga sarkasme atau sarkasme ya. Yang sarkasme itu ya yang kalau kalian lihat di jalan ya,
ketika kalian lihat di jalan misalnya ada orang senggolan atau ada orang jalan yang dipotong terus dia langsung mengucapkan nama-nama binatang dan sebagainya, itu adalah bukan perbandingan tapi ya mungkin bisa perbandingan juga ya. Tapi ya itu sebenarnya sindiran kasar ya. Nah, sindiran kasar itu namanya sarkasme. Sementara sindiran halus misalnya kamu janjian sama teman jam 10 tapi temanmu datangnya jam 12 gitu. Kamu bilang, "Wah, datangnya cepet amat." Nah, itu namanya majas ironi, menyindir ya. Tapi kalau pakai penegasan namanya sinisme ya. Misalnya datangnya cepet amat, udah mau bubar nih acara nih, kamu udah itu ada penegasannya jadinya sinisme. Tapi kalau udah emang kamu ini kurang ajar dan sebagainya, itu udah majas sarkasme namanya ya. Dalam sebuah kondisi pernah terjadi di kelas Bapak, ketika Bapak lagi ngajar ada anak murid kakak kelasmu ya, udah lulus beberapa tahun yang lalu, ternyata mengamuk gitu ya, terus dia sebutin nama-nama binatang ya, dasar nit gitu ya. Nah, pokoknya dikatakanlah ke teman-temannya seperti itu. Terus teman-temannya bilang sama Bapak, "Pak, dia ngomong kotor Pak, ngomong kotor." Dan Bapak bilang sebagai guru bahasa Indonesia, teman yang tadi marah itu dia ternyata tempat duduknya disiram air sama teman-temannya ya, disengin terus dia duduk, akhirnya celananya basah, roknya basah, lalu dia bangun terus langsung, karena dia nggak bisa mukul dan dia nggak bisa marah secara fisik, dia cuma bisa mengejek dengan kata-kata gitu ya, dasar nit itu gitu ya. Dan Bapak bilang nggak salah, kondisi itu dia melakukan sarkasme karena dia tidak bisa melakukan pembalasan secara verbal gitu ya, secara langsung lah ya, secara fisik dia nggak bisa, akhirnya dia menggunakan kata-kata kasar. Nah, karena bahasa Indonesia itu harusnya diucapkan dengan baik dan benar ya, ini benar kondisinya dia sedang marah, dia mengucapkan itu berarti konteksnya benar. Kecuali dalam kondisi baik-baik aja terus kamu biasa menyebutkan nama-nama binatang, itu baru yang nggak benar tuh ya. Saya lihat yang seperti waktu di upacara sebelum kita diliburkan pandemi itu ya, kan saya pernah bilang sama kalian, banyak anak-anak di sini yang suka ngomong, maaf, kata-kata goblok, kata-kata anjing, kata-kata bego gitu, tapi dia omongin ke temannya dalam kondisi bukan dalam situasi harus melakukan itu ya, tapi misalnya kesini aja yuk bego, jangan pilih itu bego, ini aja anjing gitu, ngomong sama temennya ya. Nah, mungkin kalau di daerah tertentu itu adalah gaya bahasa yang biasa, tapi kalau di pembelajaran kita itu nggak tepat pada posisinya. Tapi kalau dalam kondisi konteksnya memang orang terdesak, orang marah dan kesal dan dia mengeluarkan sarkasme, ya itu pada tempatnya, itu sesuai tempatnya ya, nggak apa-apa dalam kondisi kebahasan itu ya. Tapi yang terbaik adalah kita bisa tetap berlaku santun, menggunakan kosakata yang baik dan menggunakan bahasa yang eufemisme tadi ya, penghalusan lah kalau kita bicara supaya kita tidak menyinggung orang lain. Karena ada orang yang pintar bisa bekerja dengan baik dan benar, tapi dia nggak bisa berbahasa yang baik aja, dia jadi diejek-ejek orang ya. Padahal sebenarnya yang terbaik itu ya memang bukan kemampuan menyusun kata-kata sih sebenarnya ya, tapi kemampuan bekerja. Tapi ya itulah dia, harusnya bisa dibarengin dengan sikap kebahasaan yang baik dan santun. Nah, gaya bahasa ini banyak dipakai di dalam novel-novel, dalam penulisan-penulisan seperti itu ya. Makanya jangan menggunakan bahasa apa adanya terus, tapi dalam novel kita bisa menggunakan pelbagai macam gaya bahasa ya. Nah, tugasmu hari ini adalah membuat catatan tentang majas-majas yang ada atau gaya bahasa yang ada. Jadi silakan kamu cari di Wikipedia, kamu cari di di blog-blog orang, di website-website orang yang mengatakan tentang majas dan gaya bahasa, dan kamu buat catatan kamu, nggak harus panjang-panjang tapi sebaiknya lengkap ya. Lengkap, kalau mau pakai contoh bagus, karena ini akan keluar di soal-soal ujian ya. Soal-soal ujian tentang gaya bahasa biasanya ada konteks kalimat, ada sebuah paragraf, lalu ditanya kalimat ketiga itu menggunakan gaya bahasa apa. Nah, atau gaya bahasa yang sama dengan yang kalimat pertama dalam paragraf itu ada di pilihan jawaban adalah gaya bahasa yang mana ya. Nah, karena kalian aplikatif,
Aplikatif itu artinya penggunaan. Nah, kalian memang kalau di soal bahasa Indonesia nggak ditanya manakah majas alegori. Nah, misalnya gitu. Manakah majas eh, apa namanya personifikasi, atau majas apakah yang dipakai dalam paragraf di atas. Karena kalian udah SMA bukan begitu, tapi yang ditanya adalah mana kalimat bermajas, mana yang majasnya serupa dengan kalimat yang tadi dan sebagainya gitu ya. Jadi silakan buat catatan tentang majas. Nah, lalu fotokan dan kirimkan ke WhatsApp Bapak seperti tugas kita biasanya ya. Jadi kirimkan foto catatanmu tentang majas. Kamu sudah membaca novel, sudah mencari unsur intrinsik dalam novel. Kita dalami satu unsur intrinsik yaitu majas. Lalu nanti baru kita minggu yang akan datang kita bicara tentang penulisan novel ya. Jadi itu yang bisa Bapak katakan sama kalian untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak akan upload video ini. Silakan kalian tonton sampai habis, lakukan tugasnya dan kirimkan ke Bapak ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada hal-hal yang membingungkan tentang majas yang kalian temukan, kalian bisa konfirmasi ke Bapak untuk bertanya apa yang bisa Bapak sampaikan tentang majas tersebut ya. Oke, itu aja yang bisa Bapak katakan dan Bapak minta dalam pembelajaran kita hari ini. Memang tidak terlalu banyak, tapi setidaknya kita tahu lah ya bahwa majas itu adalah sebuah gaya bahasa dan bisa kita pakai dalam penulisan novel dan tulisan-tulisan lainnya di kegiatan menulis kita. Sekian dari Bapak. Terus berdoa agar masalah pandemi ini segera berakhir. Semoga kalian semua sehat ya. Jangan lupa komentar nanti ditulis dengan absen kalian. Demikian dari Bapak, selamat siang dan selamat melanjutkan pekerjaan-pekerjaanmu ya. Terus belajar anak-anak.